Nomor 8, pada segitiga ABC, AB sama dengan AC sama dengan 12 cm. Dan sudut ABC 75 derajat. Tentukan luas segitiga tersebut. Ya, ini mudah saja. Kita gambar ya. Kita gambar seperti ini ya. Nah, di A, B, C ya, 12, AB, AC juga 12. Sudut ABC 75 derajat, ya karena ini sama kaki, maka sudut ACB juga 70 derajat. Otomatis tuh ya, otomatis tahu. Lalu sudut A 180 kurangi 150 derajat. Jadi 30 derajat. Sudut A ya. Nah, kita punya teori apa? Sering saya ulang ya. Kita punya teori teorinya adalah kalau ada segitiga siku-siku, ya sudutnya 30 derajat, ya sudutnya 30 derajat, lalu 60 derajat, dan 90 derajat tentu saja karena segitiga siku-siku, maka sisi yang paling pendek itu perbandingannya 1, paling panjang 2, dan sisi yang panjangnya di tengah adalah akar 3. Nah, ini ada sudut 30. Maka kita buat ya, kita buat apa? Kita buat segitiga yang siku-siku dan sudutnya adalah 30, 60, 90. Jadi kita buat begini. Kita buat ini begini, sebentar. Saya kasih pilih warna merah aja ya. Kita buat segitiga, tarik garis begini. Nah, siku-siku. Nah, gitu. Sehingga ini 60 derajat. Nah, berarti ini sisi yang paling panjang adalah 12. Ya, sisi miringnya paling panjang 12. Perbandingannya 2. Sisi yang paling pendek perbandingannya 1. Maka sisi yang paling pendek di sini adalah 6. Ini 6. Ini 6. Saya salah ya. Sisi paling pendek itu di depan sudut 30 ya. Gambar saya salah. Jadi harusnya sisi terpendek itu ini. Ya. Jadi saya akan hapus dulu gambarnya dan memperbaikinya ya, supaya tidak membingungkan ya. Jadi saya gambar lagi kira-kira ini ya. Sebentar. Ini sama ya. Oke. Ya, ini 12 ini 30 ya. Lalu saya buat ini ya. Nah, ini 60. Nah, ingat sisi terpendek itu di depan sudut terkecil.
Sisi terpanjang di depan sudut terbesar. Berarti ini 6. Ini 6. Ya, panjang ini 6. Separuhnya 12. Separuhnya sisi terpanjang. Sehingga kita langsung tahu. Ya, kita langsung tahu apa luasnya. Ya, kalau ini A, B, C, maka kita tahu luasnya adalah luas ABC sama dengan setengah kali 6 kali 12 ya. 36 cm. Semudah itu ya, semudah itu. Ya, semudah itu. Jadi kita buat segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, kemudian kita manfaatkan perbandingan sisi-sisinya. Ya, jadi jawabannya adalah 36 cm persegi. Gambarnya masih kurang sesuai ukuran ya, tidak terlalu sama tapi bisa dipahami ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Pada gambar di bawah ini sudut EBC dan BCD adalah siku-siku yang mana? Yang ini. Ya, EBC dan BCD ya. Yang ini ya. Kemudian jika EB sama dengan 2 dan DC sama dengan 3, jadi EB ini 2, DC 3, dan ini 10. Tentukan luas segitiga ABC. Nah, ini ada rumus cepatnya ya, ada rumus cepatnya. Rumus cepat kita kan pertama harus mencari ini, mencari tingginya ini. Ya. Cari apa ini? Ini misalnya saya misalkan ABC di F ya, ini misalnya F ya. AF tegak lurus BC. Nah, kita harus mencari AF dulu. AF adalah tinggi segitiga ABC. BC 10 sebagai alas nanti ya. Nah, teorinya begini, teorinya. Saya ajari ya, nanti saya akan buktikan rumus cepatnya ya. Rumus cepatnya adalah begini. AF sama dengan ya EB kali DC dibagi EB tambah DC. EB itu 2, DC itu 3, EB tambah DC 2 tambah 3. Ya. 6/5. 1,2. Atau 6/5 gitu aja ya. 6/5. Nanti dikalikan 10 ya. Kemudian kita cari luasnya ya. Luas ABC setengah kali AF kali alas. Berarti setengah kali ABC dulu lah. Biasanya kan setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Ya. Berarti sama dengan setengah kali 10 kali 6/5.
Nah, sama dengan 6 ya. Ini kan coret nih, 2, 5 kan dengan 10. Habis ya. Jadi sama dengan 6 ya. Dengan 6. Ketuanya apa? Kalau sentimeter ya sentimeter persegi. Oke, jawabannya 6 ya. Itu yang benar itu. Yang nulis di chat. Nah, pembuktian rumus itu bagaimana? Nah, perhatikan ya. Ini pembuktian rumusnya. Pembuktian rumus cepat. Jadi kalau saya punya ini misalnya A, ini B ya, supaya tidak terkesan sama, saya buat lebih pendek. Sini misalnya siku-siku, lalu ini berpotongan di sini. Nah, ini B, lalu ini T ya misalnya. Ini siku-siku juga. Oh, ini apa? Ini X, ini Y ya. Nah, dengan kesebangunan, ya, menggunakan kesebangunan kan kita tahu bahwa T per A sama dengan Y per Y plus X atau X plus Y. Y plus X ya. Pakai kesebangunan. Lalu pakai kesebangunan yang kedua, T per B sama dengan Y, X per X plus Y. Ya. Nah ini kalau saya tambahkan, ya kalau saya tambahkan, ya T per A tambah T per B itu sama dengan Y per Y plus X tambah X per X plus Y sama dengan 1 ya. 1. Nah, sehingga kemudian kalau kita pindah ke sini ya, kita pakai warna lain. Berarti T per A tambah T per B sama dengan 1. Nah, berarti ini kan BT tambah AT per AB sama dengan 1. T dalam kurung A plus B sama dengan AB. T-nya sama dengan A kali B per T-nya adalah A kali B per A plus B. Nah ini ya, ini pembuktiannya. Jadi tidak terpengaruh oleh panjangnya alas. Tingginya bisa dicari. Ya, tadi saya sudah buat gambarnya. Ya, bentar saya share screen dulu. Ya, saya sudah buat berbagai ukuran dengan kanan dan kiri tetap. Ya, ini kanan dan kiri tetap. Jadi yang warna biru ini ya. Lalu tengahnya merah.
Ini tadi saya buat 2, 3. Sama ini. Ini juga gambar yang ini juga 2, 3. Ininya lebih pendek ininya, alasnya. Ya, alasnya lebih pendek. Terus ini juga 2, 3. 2, 3. Alasnya lebih pendek. Ternyata tingginya ini sama terus. Artinya ini tidak mempengaruhi alasnya ini. Tidak mempengaruhi panjangnya ini. Terus saya ganti ukuran, ini sama ya. Saya ganti ukuran. Ya, ini beda di alas ya. Ternyata panjang yang tinggi yang tengah ini sama. Sehingga terbukti bahwa tidak terpengaruh oleh alasnya ini. Yaitu rumus cepat tadi ya. Sudah saya buktikan pakai kesebangunan, sehingga nanti kalau ada soal seperti itu bisa digunakan rumus cepat. A kali B per A plus B. Ya. Kalau bentuknya tidak siku-siku, bisa juga. Kalau bentuknya tidak siku-siku. Ya, misalnya begini. Miring begini ya. Asal sejajar ya, asal sejajar. Lalu ini ke garis gini. Ya. Ini juga harus garis yang di tengah itu, di antaranya itu harus sejajar juga. Ya, tidak boleh tegak lurus. Kalau yang kanan dan kiri ini tidak tegak lurus dengan alas, yang di tengah ini, di antaranya itu tidak boleh tegak lurus, harus sejajar ya, harus sejajar. Karena nanti yang dipakai adalah konsep kesebangunan tadi ya, segitiga yang kecil ini sebangun dengan yang besar. Ya, sehingga kalau ini A, ini B, ini X misalnya ya. X sama dengan tadi ya, A kali B. A kali B per A tambah B. Ya, tidak terpengaruh alasnya. Dibuktikan tadi dengan ini ya, kesejajaran ini. Bukan kesejajaran, kesebangunan. Ya, kesebangunan. Ya, bisa dipahami ya. Ini pernah keluar di OSN-SD. Soal seperti ini, tapi dicari T-nya, tingginya. Kalau ini kan dicari luasnya. Karena dicari luasnya, maka perlu diketahui bagian alas ini. Perlu diketahui ya, supaya luas yang diarsir bisa dicari. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini juga ada rumus cepatnya, tapi saya tidak akan buktikan karena lama ya. Diberikan suatu trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Misalkan titik P dan Q berturut-turut pada AD dan BC, sedemikian sehingga PQ sejajar AB dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya. Jika AB sama dengan 17 dan DC sama dengan 7, maka nilai PQ adalah titik-titik. Nah, kalau ini ada soal trapesium ya, kita jangan kesusu atau tergesa-gesa menggambar. Ya, jangan tergesa-gesa menggambar karena kita nggak tahu yang lebih pendek itu sisi AB atau CD. Kemudian ketika kita membaca seterusnya, oh ternyata AB yang lebih panjang, DC yang lebih pendek. Jadi kita gambar dulu setelah membaca. Kira-kira begini, jadi ini AB, CD. Huruf harus searah gini ya, tidak boleh zigzag. AB, lalu di sini C, D, nggak boleh ya, karena di sini dikatakan A, B,
CD. Baik, ini gambarnya ABCD, kemudian AB itu 17, CD itu 7. Titik P ada pada AD. P itu di sini. Kira-kira ya. Lalu Q di BC. Sehingga PQ sejajar AB. PQ sejajar AB ya. PQ sejajar AB. Sehingga apa kemudian ya? Kemudian kita dapatkan ya fakta bahwa ini sejajar. Tentu saja simbolnya seperti itu ya. Nah, bagaimana mencari PQ? Nah, ini rumus cepat ini syaratnya adalah PQ sejajar AB. Lalu syarat yang kedua, membagi trapesium menjadi dua bagian yang luasnya sama. Jadi luas atas ya. DCQP atau CDPQ, CDPQ itu sama dengan luas ya, sama dengan luas ABQP. Syaratnya ya. Ya, harus sejajar dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang luasnya sama. Nah, rumus ini baru bisa dipakai ya. Apakah rumus cepatnya itu begini ya? Boleh dihafal ini ya. Ini tidak saya buktikan. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini langsung pakai rumus cepat aja. PQ sama dengan seperti Pitagoras ya. Pitagoras. Tapi ada sedikit perbedaan. CD kuadrat plus AB kuadrat. Ya. Sisi yang sejajar itu masing-masing dikuadratkan di akar. Nah, di dalam akar itu dia dibagi dua. Nah, itu rumus cepatnya ya. Berarti PQ itu sama dengan akar CD kuadrat itu 7 kuadrat, AB kuadrat itu 17 kuadrat dibagi 2. Dibagi 2-nya itu di dalam akar ya. Dibagi 2-nya di dalam akar. Sama dengan ya akar 49 ditambah 289 per 2. Akar 49 tambah 289 ya, 8, 3 ya. Nah, ya, kemudian sama dengan akar berapa itu? 169 bulat ya, ternyata bulat 13 ya, satuannya sentimeter itu ya. Ya jawabannya 13. Oh enggak ada satuannya, enggak apa-apa ya, kita nggak usah pakai satuan. Jadi seperti itu ya, ini sudah saya buktikan ya rumusnya. Tapi kalau dibuktikan sekarang ya panjang ya, nanti habis waktu. Ya, diingat-ingat aja.